Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi Sobat Petani Indonesia semuanya. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 bulan Juni 2021, kita melakukan penanaman porang dengan sistem tebang sari di lahan milik beliau Bapak Haji Soeb. Ini yang melakukan penanaman Pak Haji sendiri untuk memberikan percontohan awal ya. Dan ini kawan-kawan semuanya, kawan-kawan mitra di PT BES, dan juga ini ada beliau Bapak Karmin Jorong apa namanya? Jorong Sabta Marga Transat, dan ada Pak Jorong Subayan ya dari Nagari Tanjung Bone, Linto, Kabupaten Batu Sangkar, Sobat Petani semuanya. Dan ini ada mitra Bu Aina, ini ada Bupati juga, Sobat Petani semuanya, dan Pak Rizal dan kawan-kawan yang lain. Ini juga ada Pak Jorong sebagai motor penggerak di Tanjung Bone, Nagari Tanjung Bone, Batu Sangkar. Wilayah yang kita tanam ini di wilayah Pau Tinggi, Nagari Jorong Kepala Kotor, Nagari Halapan, Kabupaten 50 Kota, Sobat Petani semuanya. Lahan yang kita persiapkan untuk penanam porang ini seluas kurang lebih nantinya secara bertahap 4 hektar, Sobat Petani semuanya ya. Nah, ini dengan cara tebang sari, dan ini sudah ditanami buncis, sobat ya. Sudah ada tanaman buncis sudah ditanam, dan ini selah-selahnya kita tanam porang ya. Nah, itu seperti itu, dan tidak terlalu sulit dalam penanamannya. Tidak usah ditunggar menggunakan kayu ya, ataupun cukup kita masukkan ya. Nah, itu seperti itu. Sangat mudah. Gitu itu. Jadi penanaman ini sekitaran 7 atau 10 cm, Sobat Petani ya. Itu seperti ini ya. Sangat mudah dengan sistem tebang sari ya. Oke kawan-kawan semuanya, Sobat Petani semuanya, ini sebuah inspirasi baru, sebuah inovasi baru ya. Kita berbudidaya porang komoditi ekspor yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi untuk pemenuhan kebutuhan dunia ya. Karena sisi manfaat porang itu sendiri sangat banyak ya, sebagai tanaman ataupun komoditi pertanian yang termasuk tanaman mahkota ataupun komoditi mahkota pertanian Indonesia. Inilah kita budidayakan dengan sistem tebang sari, ataupun nanti di lahan berikutnya tidak sistem tebang sari tapi khusus untuk kita tanam porang. Jadi sobat-sobat petani semuanya yang punya lahan palawija, tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir, tetap bisa menanam porang di lahan pertaniannya dengan cara tebang sari, baik dengan tanaman buncis maupun dengan tanaman palawija yang lain. Tebang sari dengan cabai, dengan terong, tebang sari dengan tanaman tomat, bisa semua, ataupun tebang sari dengan tanaman jagung ya, baik jagung manis ataupun jagung ayam, sobat petani semuanya. Dan juga bisa tebang sari dengan tanaman yang lain seperti umbi kayu ya. Kita tebang sari dengan tanaman singkong ataupun umbi kayu juga bisa sebagai untuk naungan, kawan-kawan semuanya ya. Jadi budidaya porang ini sangat mudah dan tidak terlalu rumit dalam perawatannya, tapi kita usahakan perawatan ataupun persiapan lahan ini betul-betul kita persiapkan, karena termasuk tanaman yang kita harapkan untuk hasil budidaya ini ataupun penanaman usaha tani kita. Nah, ini kalau ditanam bibit katak ini dari bibit katak seperti ini ya. Ini yang spek ukuran 1 kilo, ini 150 sampai 200 butir ya. Nah, yang kategori sedang. Nah, ini kataknya ya. Oke, sobat petani semuanya, semoga ini menjadikan sebuah awal dan langkah awal. Semoga dapat berkah ridho dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala, sobat petani semuanya. Dan ini di bawah bimbingan arahan kami, pengawalan kami dari awal tanam budidaya sampai nanti perawatan, sekaligus hasil bumi ini kita akomodir dan kita tampung ya, kita olah, dan kita akan kerjasama dengan
perusahaan nasional internasional untuk ekspor ya. Jadi untuk kawan-kawan semuanya di wilayah Kabupaten 50 Kota maupun Kabupaten Batu Sangkar terdekat wilayah perbatasan, tidak usah khawatir ya. Kami jamin, kami siap membantu semuanya dari awal budidaya, pengadaan bibit, perawatan sekaligus penampungan hasil buminya ya. Jadi kami siap membantu ya. Tidak usah khawatir nanti penjualnya bagaimana ya. Tidak usah khawatir ya. Kami akan tegakkan pabrik pengolahan penampungan ya, dari umbi menjadi chip kering ataupun setengah jadi ya. Terus kedepannya nanti sobat petani juga akan kami persiapkan insya Allah nanti ya, investor yang mana nanti bisa langsung pabrik pengolahan penampungannya langsung ya. Sudah kami persiapkan untuk investornya untuk menegakkan pabriknya. Selagi wilayah lahan pertanian masyarakat yang lain itu mencukupi ataupun mengcover dari kebutuhan pabrik menampung hasil bumi masyarakat itu sendiri ya. Karena porang ini jelas yang sudah disampaikan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan juga dari Kementerian Pertanian ya, juga sudah disampaikan Bapak Yassin Limpau dan jajaran dari dinas maupun dari dinas pertanian dan dinas terkait struktur pemerintah mendukung ya, mengawal dan mendukung budidaya porang ini karena untuk mencukupi kebutuhan dunia ya, yang saat ini sudah ekspor hasil dari budidaya porang ataupun porang itu sendiri, pengolahan porang ya, ini sudah tembus 16 negara ya, sudah tembus MOU 16 negara untuk saat ini ya. Dan akan ditingkatkan terus, yang mana nanti bisa mencukupi seluruh negara-negara ya, yang membutuhkan dari tanaman porang itu sendiri, sobat petani semuanya ya. Itu kelewat nggak Pak? Kelewat nggak? Enggak ya? Oke. Oke, ini Pak Rizal, ini juga pengusaha porang. Ini sudah 1 hektar lebih, tapi nggak mau diekspos katanya. Ini Pak Rizal. Oke, tolong Pak Rizal ambil. Oke, sobat petani semuanya, saya sendiri selaku leader dari PTPS, PT Padang Eko Sinergi Teknologi Indonesia Syariah, yang memberikan edukasi, bimbingan, pengawalan terhadap petani, tidak hanya petani porang, termasuk petani palawija, tanaman pangan, tanaman perkebunan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Saya sendiri, Ahmad Sodik, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepedulian masyarakat yang mana sudah bisa memahami dengan pengolahan lahan pertanian dengan sistem organik untuk mendapatkan kualitas pertanian, hasil pertanian yang lebih baik, yang punya nilai ekonomi lebih baik ataupun nilai kualitas dari tanaman hasil bumi itu sendiri yang lebih bagus. Karena untuk persaingan global komoditi pertanian Indonesia selama ini kurang bagus karena kontaminasi penggunaan pupuk-pupuk kimia yang berlebihan ataupun penggunaan racun kimia ya, pestisida kimia, yang mana lahan juga semakin unsur pH haranya, kesuburannya rusak. Kita kembalikan kesuburan tanahnya, lahan kita pertanian, lahan pertanian kita menggunakan teknologi modern, teknologi pengembangan organik ya, pupuk organik yang sudah diakui dunia, menggunakan formula eco farming, mampu merestorasi tanah yang tidak baik, yang rusak jadi kembali subur, pH-nya naik dan juga unsur haranya akan kembali membaik ataupun meningkat ya. Karena eco farming sudah dilengkapi dengan 13 unsur, baik itu yang ada di dalam kandungannya, yaitu untuk unsur hara makro primer maupun unsur hara makro sekunder, sobat petani semuanya. Eco farming juga dilengkapi dengan bakteri pengurai ya, yang mana bisa mengurai pupuk-pupuk organik dasar yang kita berikan di lahan pertanian kita, itu yang belum masak ataupun tidak termasak ataupun terserap nutrisi oleh tanaman bisa terurai ataupun bisa terserap oleh tanaman itu sendiri dari pupuk-pupuk kandang yang kita persiapkan di awal media, ataupun pupuk kimia yang kita berikan di komoditi tanaman apapun, sampah residu dari kimia itu sendiri ya bisa terurai ya, jadi bisa terserap secara maksimal oleh tanaman yang kita usahakan, sobat petani semuanya.
Oke, itu yang kami sampaikan. Dan tolong Pak Rizal diambil gambarnya. Mohon maaf, sobat petani. Ini persiapan lahan yang berikutnya dari milik Pak Haji Soeb. Lahan yang akan dipersiapkan ditanam porang ya. Kalau yang ini kawan-kawan, ini tumpang sari dengan buncis. Dan untuk yang berikutnya tidak tampang tumpang sari, ini akan dipersiapkan yang akan ditanam kurang lebih seluas 2 hektar ya. Dan mungkin lebih yang akan dipersiapkan lagi di wilayah yang sana, itu semuanya 4 hektar. Ini akan dipersiapkan khusus untuk budidaya porang. Semoga berkah, hasil melimpah, membawa keberuntungan, membawa keberkahan bersama, terkhusus untuk beliau Bapak Haji Soeb dan keluarga, sekaligus untuk masyarakat sekitar yang ikut serta langsung ya menanam porang ya di lahan pertanian masing-masing ya. Semoga menjadikan sebuah inspirasi, inovasi, mengangkat ekonomi masyarakat sekitar ya. Karena tidak hanya Pak Haji Soeb saja yang kita arahkan untuk menanam ya. Nah, ini sebagai percontohan untuk masyarakat sekitar ya. Ini kurang lebih 4 hektar yang akan ditanam dalam waktu di bulan ini, akhir bulan ini, awal bulan Juli ya 2021, sobat petani semuanya. Oke, ini yang kami sampaikan. Dan ini tenaga ahlinya Bapak Mulyono. Ini sobat petani ya, dari asli kelahiran Malang. Ini Pak Mulyono, ini tenaga intinya pengelolaan lahan milik beliau Bapak Haji Soeb. Dan ini Bu Aina ya. Bu Aina juga akan mempersiapkan lahannya untuk menanam budidaya porang. Kurang dan lebihnya apa yang sudah kami sampaikan, sobat petani semuanya, semoga menjadikan sebuah inspirasi baru ya. Yuk kita berbudidaya porang dengan sistem tumpang sari ataupun langsung dengan khusus media lahan tanam porang saja. Di keadaan terbuka pun juga akan bagus ya, ataupun tidak harus di tempat yang terlindung ataupun ada pelindungnya ya. Justru lebih bagus kalau mencukupi dalam sistem perawatan dan pengolahannya dari awal persiapan lahan tanaman porang ini tidak terlindung, juga justru lebih bagus sobat petani semuanya ya. Kurang lebihnya apa yang sudah kami sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat, terinspirasi, menjadikan sebuah inovasi untuk semua petani Indonesia. Dan ini mohon maaf Mas Budi Mas Budi yang bekerja sama dengan saya di wilayah komunitas Jawa Madiun, petani porang Indonesia, support untuk saya semuanya.